Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Dimulai dari pembangkit listrik, menuju gardu, hingga kemudian sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses listrik bisa sampai di rumah, tahukah kalian bahwa proses perjalanan listrik termasuk dalam sistem penyaluran energi listrik? Sistem penyaluran energi listrik disebut dengan istilah transmisi. Namun, itu merupakan tahapan kedua dalam perjalanan listrik hingga sampai ke rumah. Energi listrik di rumah kita semuanya berasal dari pembangkit listrik. Secara umum, proses penyaluran energi listrik di Indonesia terjadi dalam 4 tahap, dimulai dari pembangkit listrik, transmisi, penyaluran, distribusi, hingga berakhir di konsumen. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda serta saling berhubungan. Berikut penjelasan masing-masing bagian itu. 1. Pembangkit. Pembangkit listrik adalah proses ketika listrik dihasilkan dari perubahan energi seperti air, gas, diesel, angin, uap, bahkan nuklir. 2. Transmisi atau penyaluran. Transmisi adalah saluran penyalur energi listrik dari gardu induk ke pembangkit gardu induk lain yang jaraknya berjauhan. 3. Saluran distribusi. Distribusi adalah saluran yang berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke gardu distribusi dan konsumen. 4. Konsumen. Konsumen adalah pihak yang memakai jasa tenaga listrik, yakni rumah atau gedung. Bagaimana proses listrik bisa sampai di rumah kita? Sebenarnya, penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai rumah kita melalui berbagai proses yang lebih kompleks. Lantas, bagaimana penyaluran listrik dari gardu induk sampai ke rumah-rumah? Simak penjelasan secara lebih rinci langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah dalam video berikut ini. 1. Energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik, power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal, prime mover, kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, angin. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. 2. Energi listrik di gitar. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi, gitet, yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di gitet yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV. 3. Energi listrik disalurkan melalui SUT atau SUTET. Selepas dari gitet, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi, SUT, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, ke gardu induk. SUT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70 sampai dengan 150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antar wilayah yang menggunakan kawat telanjang dengan tegangan di atas 230 kV. 4. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah, sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. 5. Energi listrik disalurkan melalui SUM atau SKTM. Dari gardu induk, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah, SUM, atau saluran kabel tegangan menengah, SKTM, menuju gardu distribusi. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai, dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara, dan disangga oleh tiang listrik.
Di Indonesia, SUB digunakan untuk penyaluran tegangan listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai, dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. 7. Energi listrik disalurkan melalui SUTR atau SKTR ke trafo distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah, SUTR, atau saluran kabel tegangan rendah, SKTR, ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. 8. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung, sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Proses produksi dan distribusi listrik merupakan sistem yang kompleks dan rentan terhadap berbagai masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kerusakan pada sistem transmisi. Ketika terjadi kerusakan pada sistem transmisi, hal ini dapat menyebabkan gangguan pasokan listrik yang luas dan berdampak negatif bagi banyak orang. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pemantauan rutin dan perawatan terhadap infrastruktur transmisi. Hal ini termasuk inspeksi berkala terhadap tiang listrik, kemudian perbaikan pada isolator, dan penggantian kabel yang rusak atau aus. Selain kerusakan pada sistem transmisi, masalah lain yang sering terjadi dalam produksi dan distribusi listrik adalah gangguan pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik bisa mengalami gangguan karena berbagai alasan, mulai dari kegagalan peralatan hingga masalah bahan bakar. Salah satu solusi untuk mengurangi resiko gangguan ini adalah dengan menjaga peralatan pembangkit listrik dalam kondisi baik melalui perawatan yang rutin dan penggantian komponen-komponen yang sudah usang. Kerusakan pada peralatan distribusi juga merupakan masalah umum dalam sistem listrik. Ini bisa termasuk trafo yang rusak, jaringan kabel yang bocor atau terputus, serta gangguan pada peralatan proteksi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan listrik harus melakukan inspeksi rutin pada peralatan distribusi, memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak, serta meningkatkan sistem proteksi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Selanjutnya, kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, atau gempa bumi juga dapat mengganggu proses produksi dan distribusi listrik loh. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini tidak lain adalah perencanaan darurat yang baik seperti membangun infrastruktur yang tahan bencana, memiliki rencana pemulihan yang cepat, dan memperkuat sistem proteksi terhadap bencana alam. Selain itu, faktor-faktor lingkungan seperti pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan listrik juga dapat menyebabkan gangguan dalam proses produksi dan distribusi listrik. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memangkas pohon secara rutin, pemasangan isolasi yang tepat, dan perawatan terhadap jaringan listrik untuk mencegah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Selain permasalahan di atas, terdapat salah satu masalah serius dalam produksi listrik, yaitu kebocoran energi yang disebabkan oleh pencurian listrik atau kerugian teknis. Hal ini bisa terjadi karena koneksi ilegal, manipulasi meteran, atau kebocoran pada sistem distribusi. Solusi untuk mengatasi masalah ini tentunya adalah dengan melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap pencurian listrik, instalasi meteran yang aman, dan pemantauan yang lebih baik terhadap jaringan distribusi. Secara keseluruhan, untuk mengurangi masalah dalam proses produksi dan distribusi listrik, perusahaan listrik perlu melakukan pemeliharaan rutin terhadap semua komponen sistem, meningkatkan sistem pemantauan dan proteksi, serta memiliki rencana darurat yang efektif untuk mengatasi gangguan yang tak terduga. Dengan demikian, pasokan listrik dapat diandalkan dan stabil bagi masyarakat dan juga industri-industri lainnya.